Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel gue Kurnia. Gue konten kreator membahas tentang environment daily activity yang gue alami. Jadi kesempatan kali ini gue bakal bahas tentang kisi-kisi tes PTMusasi, dimana gue dapetin di beberapa media sosial datanya sesuai dengan pengalaman dari teman-teman gue di media sosial. Nah, adapun kisi-kisi tes PTMusasi yang pertama adalah matematika dasar. Nah, ini gue dapetin contohnya di Google. Kalian bisa nyari. Nah, ini ingat untuk matematika dasar itu masih general, bisa dalam bentuk pembagian perkalian, bisa dalam bentuk soal cerita, dan ada pula bisa dalam bentuk tes aritmatika kayak gini. Nah, jadi nanti kalian bisa nyari dulu source-nya di Google ataupun YouTube lain tentang bagian matematika dasar yang akan diteskan di PTMasi. Nah, itu untuk yang pertama. Adapun yang kedua adalah tes Army Alpha. Nah, Army Alpha ini nanti kalian untuk soalnya di sininya cuma bulatan-bulatan gini doang. Nah, ini yang ditandain X kayak gini tuh nanti bakal kosong, dimana nanti HRD-nya bakal ngomong kayak gini, isilah tanda X pada bulatan yang kedua dan huruf A pada bulatan yang kelima. Jadi nanti kalian wajib banget fokus pada apa yang dibicarakan oleh HRD. Apabila nanti apa yang dibicarakan oleh HRD beda, maka kalian harus ikutin kayak gitu. Jadi semuanya silakan tulis huruf A di kolom di bulatan yang pertama berarti di sini, dan angka 5 di bulatan yang keempat berarti di sini huruf angka 5-nya kayak gitu. Jadi fokus pada apa yang dibicarakan oleh HRD-nya kayak gitu. Nah, begitupun sama yang nomor 2 dan seterusnya, itu juga bakal dibicarakan atau diomongkan langsung oleh HRD kayak ini. Tarik garis dari bawah angka 3, terus tarik ke atas di antara 4 dan 5, dan di atas sampai ke angka 6 kayak gitu. Nanti bakal dijelaskan sama HRD dan kalian cukup ikutin alur dari HRD, dan jadi poin pentingnya adalah kalian wajib mendengarkan dengan fokus apa yang dikatakan oleh HRD. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah antonim dan sinonim, dimana antonim ini adalah basic banget lah ya buat teman-teman yang di sekolahnya udah banget belajar kayak gitu, yang kayak besar sinonimnya kayak akbar dan lain sebagainya kayak gitu. Silahkan kalian nyari source-nya di YouTube ataupun di Google kayak gitu untuk bagian sinonim dan antonim. Nah, untuk yang keempat adalah Kraepelin, di mana Kraepelin test ini adalah tes yang general. Menurut gue banyak banget perusahaan-perusahaan yang mengadakan tes Kraepelin ini. Caranya gimana? Caranya cukup tambahkan antara yang bawah dan yang atas, 3 tambah 6, 9, 6 tambah 8, 9, 14. Nah, kenapa di sini tulis 4? Cukup tulis di belakangnya saja. Angka di belakangnya saja, yang dimana angka itu belasan ataupun puluhan. Oke? Jadi cukup satuan di belakangnya saja. Kayak 8 tambah 5, 15 berarti tulis angka 5-nya. Seperti itu. Oke, itu untuk Kraepelin. Untuk untuk Kraepelin ini juga gue pernah bikin videonya untuk pembahasan tes di Kraepelin. Silahkan tonton video gue sebelumnya, cek silahkan biar buat bahan pembelajaran kayak gitu. Grafiknya bagusnya gimana, silahkan ikuti video gue di video-video sebelumnya. Oke, di sini gambar pohon, gambar font sama gambar orang. Gue juga udah pernah bikin videonya. Kenapa gue jelasin di video tersebut, gue jelasin kenapa alasan apa yang diperhatikan pada saat kalian menggambar pohon ataupun menggambar orang, dan itu bisa menjadi nilai penting kalian ketika menjalani tes di bagian ini. Karena alhamdulillah ketika gue pribadi yang tes di perusahaan menggunakan gambar yang gue share di YouTube gue, itu alhamdulillah kedua-duanya lolos seperti itu. Oke, di sini ada warteg test. Warteg test ini ada beberapa titik atau gambar yang wajib dilanjutkan sama kita sesuai dengan fashion atau latar belakang background kita. Skill di kita di sini emang diperlukan, maksudnya nggak harus bagus tapi juga jelas saatnya. Kayak gini, kayak titik ini kalian akan gambar apa? Kalau gue basically karena gue waktu itu latar pendidikannya otomotif, maka dari itu gue milih ini bikin apometer. Nah, terus di sininya lanjutannya ini dibikin piston, ininya dibikin logo Daihatsu. Waktu itu gue karena gue teknik otomotif, terus di sininya gue bikin lampu kayak gitu. Terus lanjutkan semuanya gambarnya sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, sesuai dengan latar belakang atau skill, soft skill, dan hard skill kalian. Kayak gitu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh adalah TIO 5. Oke, mungkin TIO 5 adalah salah satu tes yang lumayan sulit, tapi kalau kalian paham maksud dan tujuannya itu gampang banget gue. Kayak A itu berarti hasilnya ke B, C berarti hasilnya ke D, atau jawabannya apa? Pilih di sini. Kayak garis miring yang A, yang B-nya ada garis bawahnya, berarti yang ininya juga sama, berlawanan katanya kan, berarti C ada ininya, berarti C ke bawah juga, untuk yang D-nya ke bawah, terus ada ada garis kecil di sini, berarti jawabannya adalah yang 2. Begitupun yang nomor 2. Ini seperti ini, bulatan gini, terus ada di atasnya ada tambah kecil gitu, berarti yang ininya sama, berarti ditambahkan tarik garis ke atas terus tambah kecil, berarti yang mana? Berarti jawaban yang lebih tepatnya adalah yang
ini seperti itu, atau yang ini nih. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk kali ini. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau tes kisi-kisinya silahkan cari source-nya sebanyak mungkin, biar nanti ketika kalian mau tes di PT Musik kalian bisa siap dan bisa lolos di tahapan psikotes. Mungkin itu aja. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe biar bisa support channel gue, bisa berkembang dan bantu teman-teman dalam proses 8 seksinya. Oke, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.